segala rencana-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Ajar kami untuk mengerti jalan-jalan-Mu. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Bapa-Ku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Bapa-Ku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Oh Yesusku, kehendak-Mu yang jadi, kehendak-Mu dalam hidup kami, kasih setia-Mu, keagungan-Mu Tuhan menyertai kami, memberkati kami. Haleluya, haleluya.
ajaib, sebab Engkau mulia. Kami tinggikan namamu, nama yang berkuasa. Haleluya, haleluya. Terpuji namamu Tuhan. Haleluya. Bapakku, ajaib segala rancanganmu. Tuhanku, heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah menurut kehendak-Mu. Terjadilah menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Kita semua berharap pagi hari ini semuanya dalam keadaan baik, semua dalam keadaan sehat, bahkan semua dalam keadaan diberkati oleh Tuhan. Setiap orang yang ada di tempat ini, Tuhan pasti berkati. Puji nama Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan ini pasti memberkati kita sepanjang pagi hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ajak untuk membuka firman Tuhan di dalam kitab Yesaya pasal 41 ayat 10 dan ayat 13. Yesaya 41 ayat 10 dan ayat 13. Firman Tuhan berkata, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Kita lanjut dalam ayat 13. "Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau." Saudara dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini berkata, jangan takut. Ketika firman Tuhan berkata seperti itu atau Allah sendiri berkata kepada kita semua yang ada pagi hari ini, kita percaya bahwa Tuhan pasti melakukan sesuatu yang terbaik bagi kita. Jangan takut, jangan pernah kita putus asa.
Jangan cemas, jangan tawar hati. Tuhan pasti perhatikan engkau. Tuhan pasti menolong engkau. Saudara dikasih Tuhan, ketika kita mengalami atau menghadapi tekanan hidup ini yang sangat besar, kita mengalami masalah yang kita hadapi, yang terus-menerus mungkin menekan kita. Saudara dikasih Tuhan. Dan saat-saat ini, ketika kita dapat mengandalkan saudara kita atau teman-teman kita yang baik, saudara dikasih Tuhan, tentu itu tidak akan membuat sesuatu yang terbaik bagi kita. Ketika tidak dapat lagi mengandalkan teman-teman kita dan bahkan teman-teman kita akan meninggalkan kita. Saudara dikasih Tuhan, baik dalam pekerjaan kita ataupun ada keahlian kita, usaha kita, kemampuan kita, atau skill kita, atau apapun itu, kita tidak akan pernah bisa kita andalkan. Bahkan itu semua akan meninggalkan kita semua. Dan mungkin sudah sangat-sangat besar yang kita hadapi ini. Sudah merasa terpuruk dan bahkan kita kehilangan segala sesuatu. Tetapi hari ini saya sampaikan lewat firman Tuhan bahwa masih ada Tuhan yang sanggup menolong saudara dan saya. Sekali lagi saudara dikasih Tuhan, dengan kebenaran firman Tuhan bahwa masih ada Tuhan yang bisa kita andalkan dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita masih percaya pada Tuhan, Tuhan pasti tolong kita. Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Manusia boleh meninggalkan kita, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita tidak pernah kehilangan hidup yang Tuhan percayakan pada kita. Selama tangan kita masih berada dalam genggaman tangan Tuhan, sehebat apapun badai dalam hidup kita, tidak akan mampu menjatuhkan kita saudara yang dikasih Tuhan. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang selalu dan terus memperhatikan hidup kita. Tuhan yang berkuasa untuk menolong kita. Ingat firman Tuhan saudara yang dikasih Tuhan, di dalam Mazmur 121 ayat 2, di sana berkata bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sebagaimana Daud atau yang dikatakan pemazmur, dia berkata pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Firman Tuhan katakan bahwa pertolongan itu datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Saudara yang dikasih Tuhan, artinya pemazmur atau Daud tidak meminta pertolongan kepada siapapun. Tidak minta pertolongan kepada manusia. Bahkan tidak meminta kepada pahlawan-pahlawannya yang perkasa. Dan tidak meminta kepada prajurit-prajuritnya yang perkasa sekalipun mereka dikelilingi prajurit-prajurit yang perkasa. Bahwa pemazmur tidak mengandalkan manusianya. Tetapi dia mengandalkan Tuhan, karena Tuhanlah penolong hidupnya. Dia percaya bahwa Tuhan berkuasa atas semuanya itu. Tuhan yang berkuasa, yang menciptakan langit dan bumi, yang menjadi penolongnya. Dan dia mampu menolong saudara yang dikasih Tuhan. Saudaraku, ketika kita mengalami persoalan hidup, ketika kita mengalami persoalan keputusasaan, saya boleh sampaikan saudara yang dikasih Tuhan, jangan tawar hati. Ataupun jangan cemas apapun yang terjadi dalam hidup kita ini. Dan bahkan dikatakan oleh firman, jangan pernah menyerah untuk menghadapi semuanya itu. Tetaplah kuat dalam Tuhan, sebab Tuhan pasti memelihara hidup kita.
tetaplah bersama-sama dengan Tuhan, sebab Tuhan pasti menolong saudara dan saya. Firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7, segala sesuatu apapun yang kita hadapi, bahkan kekhawatiran, itu kalau kita serahkan kepada Tuhan, Dia pasti memelihara kita. 1 Petrus pasal 5 ayat 7, firman Tuhan katakan di sana, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukan hanya memelihara, tetapi Tuhan memberikan jaminan hidup bagi kita. Oleh sebab itu jangan pernah mengandalkan manusia. Jangan pernah mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ketika kita mengandalkan manusia atau kekuatan diri kita sendiri, maka dikatakan dalam firman Tuhan Yeremia pasal 17 ayat 5. Saudara dikasih Tuhan, Yeremia pasal 17 ayat 5 dikatakan di sana, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, oleh sebab itu mari, jangan pernah kita mengandalkan manusia kita. Jangan pernah kita mengandalkan diri kita ketika kita mengalami suatu persoalan, ataupun tantangan, ataupun kecemasan, dan lain sebagainya. Ketika kita mengandalkan manusia itu, mengandalkan kekuatan sendiri, itu dikatakan di sana, kita terkutuk. Kita tidak akan pernah mendapatkan kekuatan. Kita akan kalah dari semuanya itu. Tetapi, saudara yang dikasih Tuhan, mari kita mengandalkan Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti memberkati kita. Benar apa yang dikatakan dalam Yeremia pasal 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekali lagi dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan pasti tolong kita. Tuhan pasti lakukan kepada kita ketika kita mengandalkan Dia. Saya yakin Tuhan senang, Tuhan suka ketika kita mengandalkan Dia. Dan kita akan mendapatkan sesuatu yang terbaik. Dikatakan diberkati. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan pasti memberikan kekuatan untuk menghadapi setiap problem, masalah yang kita hadapi. Oleh sebab itu jangan pernah putus asa, jangan cemas, jangan takut ketika saat menghadapi apapun itu. Tetaplah kuat bersama Tuhan. Ketika kita tetap bersama Tuhan, Tuhan pasti menolong saudara dan saya. Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada kita. Ketika pintu tertutup, Tuhan pasti buka. Ketika jalan buntu, Tuhan pasti bukakan itu. Karena Tuhan mengasihi kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, di dalam Tuhan ada mukjizat, ada pertolongan, ada pengharapan, ada kemenangan, dan selalu datang tepat pada waktunya. Ketika kita berdoa dan menantikan Tuhan dalam hidup kita, sebab orang yang menantikan Tuhan ada kekuatan yang baru. Kalau kita berdoa, kalau kita menantikan Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru untuk mengatasi semua yang kita hadapi. Sekalipun keputusasaan, sekalipun ada ketakutan, ada kecemasan, Tuhan akan memberikan kekuatan baru kepada kita. Yesaya 40 ayat 31 dikatakan di sana, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Saudaraku, itulah sebabnya untuk menjalani hidup ini, jangan pernah takut. Jangan pernah putus asa. Jangan tawar hati. Tetaplah maju bersama Tuhan. Tetaplah maju bersama dengan Dia. Mari kita hadapi setiap persoalan yang kita alami. Mari kita hadapi persoalan ini bersama Tuhan. Karena saya yakin ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan pasti memberikan pertolongan dan kemenangan kepada kita semua, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu saudara yang dikasih Tuhan, pagi hari ini, siapapun kita di tempat ini,
Saya sampaikan saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengalami persoalan yang kita hadapi, jangan pernah kita mengandalkan Tuhan, tapi andalkanlah Tuhan. Sekali lagi, jangan pernah mengandalkan manusia, tetapi andalkanlah Tuhan. Karena Tuhan mengasihi saudara dan saya. Ketika kita dikasihi oleh Tuhan, Tuhan akan lakukan yang terbaik bagi kita semua. Untuk menghadapi setiap persoalan yang kita hadapi sepanjang hari ini, percayalah bahwa Tuhan pasti menyertai engkau. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini sekali lagi kita bersyukur. Kita punya Tuhan, kita punya Allah yang gagah perkasa, yang dahsyat, yang tahu segala setiap pergumulanmu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kami bersyukur buat berkat-berkat Tuhan. Kami bersyukur segala sesuatu yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kami. Kami percaya Tuhan yang terus menolong kami. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami sendiri. Tuhan tidak pernah biarkan kami ketika kami putus asa. Tuhan tidak pernah biarkan kami ketika kami takut. Tuhan tidak pernah biarkan kami ketika kami tawar hati. Tetapi Tuhan memberkati kami dengan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Terima kasih kalau sebentar juga kami akan tinggalkan tempat ini. Kami percaya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan pasti memberkati kami. Tuhan pasti melindungi kami. Dan Tuhan pasti menyinarkan wajah-Mu kepada kami. Dan memberikan kasih karunia, damai sejahtera. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.